Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuja Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia yang terpenting itu adalah karunia iman, kemudian karunia kesempatan bagi kita untuk menikmati takdir-takdir kebaikan di semesta ini. Di antaranya adalah thalabul ilmi, karena thalabul ilmu itu merupakan kefarduan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan memberikan kepada kita syafaat baginda ketika kita sangat membutuhkan syafaat dari beliau. Malam ini kita melanjutkan kitab kita, yaitu Ahkamul Janaiz wa Bida'uha, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita pada malam ini akan membahas tentang sana'un nasi 'alal mait, pujian manusia kepada si mayit. Ada nanti beberapa hadis yang dikemukakan oleh beliau dalam masalah ini. Bolehkah kita memuja si mayit atau memuji si mayit atas kebaikannya? Dan apa implikasi dari pujian itu kepada si mayit sendiri? Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu mengenal tetangga-tetangga kita. Karena karakter seorang muslim itu kan peduli dengan lingkungannya, peduli dengan sosialnya. Oleh sebab itu, di antara orang yang paling mengetahui keberadaan kita adalah tetangga kita. Setelah istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kan begitu. Yang paling kenal dengan kita adalah tetangga kita. Dan biasanya tetangga itu akan melihat keseharian kita. Kita keluar rumah, kita masuk rumah, apa yang kita lakukan, bagaimana tentang kegiatan-kegiatan sosial kita, bagaimana aktivitas keagamaan kita. Tanpa sadar mereka itu akan merekam di dalam memori kita tentang apapun yang kita lakukan. Nanti tentunya mereka akan menilai keberadaan kita. Dan hadis ini berhubungan dengan konteks itu, ya. Imam Nasir Al-Albani itu mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Murra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin fa asna 'alaiha khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa jenazah melintas dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa asna 'alaiha khairan. Lalu Nabi kita memuji si mayit itu. Faqalu, ya, wa tataba'atil alsun bil khair, dan lisan Nabi pun mengemukakan pujian tersebut. Dan mereka berkata, kana alimna yuhibbullaha wa rasulahu. Sepengetahuan kami, ini kesaksian dari mereka, sepengetahuan kami, ma'alimna, kana ma'alimna yuhibbullaha wa rasulah, orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat sampai 3 kali. Salasa marrah. 3 kali Nabi mengatakan wajiblah baginya, dan wajiblah baginya. Kemudian pada ketika selang beberapa lama, wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarran. Lalu dibawa pula melintas dari Nabi satu jenazah
Lalu Nabi mencerca jenazah ini, mengatakan sesuatu yang buruk kepada jenazah ini. Wa tataba'atil alsun laha bisyarri. Jadi lisan pun mengikuti hal ihwal tentang si mayit tadi. Faqalu, mereka berkata, bi'sal mar'u kana fi dinillah. Ini orang ini adalah orang yang terburuk berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita bersabda, wajabat wajabat wajabat, sampai salasa marrah, sampai 3 kali Nabi mengatakan demikian. Faqala Umar, peristiwa itu mengusik kepedulian Umar, karena Umar di antara para sahabat yang sangat antusias dengan ilmu. Sebagaimana pernah kita bahas dulu, itu Umar Ibn Khattab agak sedikit jauh rumahnya dari Masjid Nabawi, atau mungkin salah satu dari rumahnya. Dia bergantian dengan sahabat Ansarnya untuk datang mendengarkan kajian Nabi di masjid. Umar ini orang yang antusias dengan ilmu pengetahuan. Sahabat yang lain juga begitu, tapi Umar di antaranya yang paling antusias. Lalu dia bertanya, faqala Umar, fadallaka abi wa ummi murra bi janazatin fa usni alaiha khairan faqulta wajabat wajabat wajabat. Ibuku dan ayahku menjadi taruhannya, kira-kira begitu. Ada satu jenazah yang melintas, lalu engkau memujinya ya Rasulullah, lalu dipujilah jenazah itu, dan engkau mengatakan ya Rasulullah, wajabat wajabat wajabat. Setelah itu ada jenazah lain, wa murra bi janazatin fa usni 'alaiha syarran, lalu jenazah itu dicerca atau dikatakan keburukannya, ya. Dan engkau mengatakan faqulta wajabat wajabat wajabat, bahwasanya wajib wajib wajib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul pun menjawab, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Ya. Siapa yang kamu puji kebaikan atasnya, yakni atas si mayit itu, maka niscaya dia mendapatkan surga, maka wajiblah atasnya surga. Maka kata wajabat itu adalah wajabat lahu al-jannah, wajiblah baginya surga. Tetapi waman asnaitum alaihi syarran, ketika kamu mengatakan pada mayit itu keburukan, wajabat lahun nar, maka wajiblah baginya api neraka. Al malaikatu syuhadaullahi fis sama, malaikat itu saksi-saksi Allah di langit. Ya. Kalaupun ada malaikat yang hadir di majelis kita dimanapun kita berada mencatatkan semua amal kita, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi malaikat lebih banyak di langit. Wal malaikatu syuhadaullahi fis sama, dan malaikat-malaikat itu saksi Allah di langit. Wa antum syuhadaullahi fil ardi, sementara kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Antum syuhadaullahi fil ardi, kamu saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Sampai 3 kali Nabi katakan antum syuhada'ullahu fil ardi, kamu saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Dalam satu riwayat dikatakan wal mu'minuna syuhada'ullahu fil ardi, orang-orang yang beriman, ya. Antum di situ siapa? Kan para sahabat, yaitu orang-orang yang beriman. Dan berimannya kualitas siapa? Ya kualitas sahabat, kan begitu kan? Tapi pada redaksi yang lain lebih umum, Nabi mengatakan begini, wal mu'minuna, orang-orang yang beriman itu syuhada'ullahu fil ardi, yaitu saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Inna lillahi malaikah tantiqu ala alsinati bani Adam bima fil ardi minal khairi wasyarr. Bagi Allah lah, jadi malaikat itu menuturkan dengan lisan-lisan anak Adam terhadap seseorang tentang kebaikan dan keburukan. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan disahihkannya Ibnu Majah meriwayatkan, Hakim meriwayatkan, At-Tayalisi meriwayatkan, Ahmad meriwayatkan, kemudian dari beberapa jalur dari Anas bin Malik. Jadi hadis ini sangat masyhur di kalangan para sahabat, para tabi'in, para mukharrijul hadis. Walaupun nanti pada tingkat sahabat semuanya bermuara kepada Anas bin Malik. Jadi ikhwah, hadis ini menunjukkan beberapa faidah bagi kita. Itu yang pertama adalah boleh memuji si mayit. Boleh memuji si mayit. Yang kedua, boleh bersaksi atas keburukan, walaupun itu seseorang yang sudah wafat. Bersaksi atas keburukannya. Bukan mau menghibahnya, tapi kesaksian atas keburukan orang ini. Dan itu menjadi i'tibar. Kalau dia orang baik, mayat itu dipuji, itu akan dijadikan oleh orang sebagai ikutan, mengikuti langkah-langkahnya. Tapi yang kedua, itu sebagai i'tibar juga bagi orang yang hidup, bahwasanya mereka jangan melakukan seperti apa yang dilakukan orang ini. Ini dua hal yang berbeda. Dan itu punya implikasi kepada kedudukan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini begini, ikhwah. Hadis ini secara tidak langsung menggambarkan kepada kita tentang akhlak, tentang kepedulian sosial kita, tentang keterbukaan kita. Tidak bersifat eksklusif tapi inklusif atas kebutuhan para jiran tetangga kita. Jadi orang tidak akan mengenal kita tentang kebaikan-kebaikan itu kecuali mereka mencari tahu tentang kita, mencari tahu siapa kita. Dan biasanya memang begitu. Kalau ada tetangga kita, siapa sebenarnya orang ini? Dan ketika mereka mengenal dan mereka kenal itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tentunya kesaksian mereka adalah kebaikan. Dan sekali lagi, hal itu yang paling diperhatikan mereka adalah pertama tentang akhlak kita. Coba bayangkan kalau kita buruk pada tetangga kita, jahat pada tetangga kita. Apakah dia akan bersaksi nanti, ini mayat ini baik atau tidak? Tidak. Jadi oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah, lagi-lagi kesantunan, akhlak, bagaimana kita membangun relasi sosial kita, terutama dengan jiran tetangga itu dengan kebaikan. Walaupun terkadang kita diuji oleh Allah ya dengan tetangga ini. Yang paling berat memang ujian dengan tetangga ini kadang-kadang. Kalau tetangga kita orang-orang baik, alhamdulillah. Kalau semuanya pakai jenggot, alhamdulillah. Iya kan? Maksud saya begini. Dia orang yang antusias terhadap kebaikan. Usahakan sholat, usahakan berbuat baik sama tetangga. Jenggotnya pun berani dia untuk memeliharanya. Kan begitu ya? Sampai-sampai begitu kan? Jadi bukan mengatakan kalau orang berjenggot itu baik semua, belum tentu juga, kan begitu ya. Tapi paling tidak dia sudah punya ikhtiar untuk menjadi orang baik, iya kan? Menjadi orang baik. Dia biarkan itu tumbuh di sini, di wajahnya. Pertama dia mensimbolisasikan kalau dia adalah pengikut Rasulullah. Paling tidak itu kan? Dia pengikut Rasulullah. Kalau dia sudah berani mensimbolisasikan itu, tentunya ada sedikit banyaknya hubungan dengan batinnya, dengan psikologinya. Itu ikhwah ya, kadang-kadang begini, ikhwan-ikhwan kita itu awalnya masuk kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang awal ditampilkannya dua. Itu pertama jenggot, yang kedua tidak, yaitu cingkrang, kan begitu kan? Itu yang ditampilkannya. Tetapi itu luar biasa proteksinya. Ketika sudah ditampilkannya jenggot cingkrang, nggak mau lagi dia keremang-remang itu, nggak mau lagi dia duduk di tempat-tempat apa namanya itu, minuman-minuman keras itu, yang apa? Yang putih-putih itu apa namanya Pak? Lapau tua, kan begitu kan? Nggak mau duduk lagi di situ dia. Ini dijaganya. Kalaupun dia nanti ke sana, percuma pakai jenggot, katanya begitu kan? Percuma cingkrang katanya. Jadi itu memproteksi. Akhirnya apa? Sedikit banyak berpengaruh bagi dia. Dia pun udah meringsek ke kajian-kajian, hadir ke kajian-kajian, dan rahmat itu turun. Rahmat itu turun baginya.
Karena ikhwah, di masjid ini kalau kita ngaji, Allah membanggakan kita terhadap makhluk yang ada di langit. Malaikat mendoakan kita, keampunan bagi kita, dinaungi dengan sayap-sayapnya. Coba bayangkan, antum merasa tenang di sini dingin bukan karena hanya AC ini. Tidak ikhwah, tapi memang hati antum dingin. Iya kan? Banyak kajian-kajian yang tak ada AC-nya, panas, tapi mereka bertahan duduk mencatat dan sebagainya. Itu apa? Memang secara kejiwaan tanpa kita sadari itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetangga kita itu memperhatikan kita memang. Iya. Jadi jangan pelit dengan tetangga, peduli sama tetangga kita. Iya kan? Dan yang paling penting juga, sedikit banyaknya bagaimana kita menelurkan bagi mereka kebaikan-kebaikan agama ini. Kebaikan-kebaikan agama ini. Mulai kita jelaskan misalnya tentang syirik, tentang tauhid. Begini ikhwah, ada pengalaman-pengalaman kita memang. Tetangga ini kan agak susah payah juga kita berinteraksi dengan tetangga kita ini. Karena kalau kita di lingkungan-lingkungan umum, banyak sekali firqahnya, ada ahli thariqah, ada mungkin juga ada yang terpengaruh oleh Syiah, ada yang terpengaruh oleh Khawarij dan sebagainya. Banyak sekali kan? Banyak sekali. Kecuali kita dalam satu komunitas tertentu membuat satu kampung tertentu, dan itu yang sangat sukar sekali kan memang. Sukar sekali. Artinya apa? Kita juga harus bisa merubah pola-pola pikir mereka. Sedikit banyaknya kita telurkan pemikiran itu. Kita telurkan tentang bagaimana pedulinya kita kepada tauhid, bagaimana syirik itu, ya sambil ngobrol dan sebagainya. Tak bisa kita ajak mereka mendengarkan ceramah kita karena mungkin labelisasi kan begitu. Labelisasi misalnya apa ini? Ini kembali pada zaman onta, katanya kajian-kajian seperti ini kan begitu kan. Sementara kita orang modern kan banyak sekali lah tuduhan-tuduhan begitu kan. Ada yang mengatakan kalau kita orientasinya itu kepada salafus salih, maka labelisasi Wahabi dan sebagainya. Banyak labelisasi itu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah, itu kenyataan yang ada. Itu real. Itu problem sosial kita. Ya antum harus bersabar memang, tapi bagaimana mereka itu memiliki pandangan kepada dakwah sunnah ini, ahlus sunnah wal jamaah ini positif. Akhirnya apa yang di-share di media massa itu terbantahkan dengan akhlak antum yang bagus, dengan sopan santun antum yang bagus, dengan kepedulian antum yang bagus. Itu terbantahkan semua. Memang dituntut kesabaran. Itu dia. Dituntut kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mengatakan kepada kita, bersungguh-sungguh dan sabar. Dua karakter kalau antum mau masuk surga. Ya kan? Kalau tidak, saya rasa mungkin surga mainan antum mendapat di dunia ini. Iya kan? Itu harus itu. Apa itu? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum Allah melihat kamu berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan semua makna derivasi jihad, termasuk jihad thalabul ilmi, termasuk jihad mencari nafkah, jihad mendakwahkan agama ini dan semuanya. Wa ya'lamas sabirin. Dan sebelum Allah melihat kamu adalah termasuk orang-orang yang sabar. Sabar di atas jalan Allah. Kalau antum mengidealisasikan masyarakat itu semua satu arah, iya kan? Semua sepakat dengan antum. Antum jangan tinggal di dunia. Antum jangan tinggal di dunia ini. Artinya di mana antum tinggal? Mana lagi kalau tak ada dunia ini? Dan jangan tinggal di Nusantara ini. Sangat plural kita, sangat plural pemikirannya. Tapi itu tadi, telurkanlah kebaikan-kebaikan itu. Dan paling penting akhlak kita, itu akan menjawab semua problem dan tuduhan itu. Jangan antum melawan. Melawannya dengan dalil paling-paling, dengan hujah paling-paling. Tapi jangan coba lawan dengan fisik. Dan Nabi katakan bahwasanya, sering yang kita bahas ini ya kan, bahwasanya
seseorang akan mendapatkan garansi level yang paling tinggi di surga, rumah di surga, properti di surga. Itu bagi siapa? Liman hassana khuluqahu, bagi orang yang terus memperbaiki akhlaknya. Itu dia. Akhirnya itu berbuah hasil, berbuah keberuntungan. Kalau kita mati ikhwah, dan orang akan kehilangan, tatkala mayat kita melintasi, ini orang baik ini yang wafat ini, ada orang baik yang wafat ini. Mungkin juga dulu kita berada pada kubangan-kubangan yang sangat kotor dan sebagainya. Tapi setelah itu kita bertaubat dan kita memperbaiki semua keadaan, akhlak kita, relasi sosial kita, ibadah kita, dan seterusnya. Orang akan melupakan keburukan itu dan akan melihat bagaimana akhir kehidupan kita. Dan disitulah mereka bersaksi. Tapi kalau sebaliknya yang kita lakukan kontraproduktif, ya kan? Sikit-sikit marah, tegang isang, mengasah pisau, kan begitu? Gimana? Kalau mati kita, melintas mayat kita, walaupun kita orang yang banyak salat, banyak puasa, banyak ngaji, apa kata mereka nanti? Alhamdulillah, kata. Iya kan? Iya kan? Tentu kesaksian mereka buruk kepada kita, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mau tidak mau, bukan menyuap maksud saya ya. Bagaimana kita menanamkan image dan pandangan kepada jiran tetangga kita, masyarakat kita adalah kebaikan. Dan tidak ada kerugian investasi itu. Tidak ada. Ikhwah yang dirahmati Allah. Tapi tentunya dengan keikhlasan ya. Baik, sehingga kata Nabi, kan begitu, bahwasanya ketika mayat itu lewat, mereka memujinya, murra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin fa asna 'alaiha khairan, lalu dia memuji kebaikan dan orang juga memuji pada kebaikannya. Apa kata Nabi? Wajabat. Yakni apa tadi wajabatnya? Wajabat lahu jannah, wajiblah baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa hadis ini sahih. Baik. Kemudian ikhwah, ini hadis dari Abul Aswad Ad-Diyali. Ataitul Madinah. Kata beliau, aku datang ke Madinah. Wa qad waqa'a biha marad. Di situ sedang terjadi wabah penyakit. Di Madinah itu pernah terjadi wabah penyakit. Wa hum yamutuna mautan dzari'an fajalastu ila Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu mereka banyak yang wafat disebabkan oleh wabah itu. Aku duduk, fajalastu ila Umar, aku mendatangi Umar, duduk di hadapan Umar, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Famarrat janazatun fa asna khairan. Lalu dibawalah jenazah, kan macam kita kemarin lah, masa pandemi COVID-19 itu kan. Sebentar sudah ambulan, niu katanya. Kalau kami di sana ke arah apa? Ke arah Simalingkar B. Kalau di sini nggak tahu kemana ya. Oh, setiap malam tiup. Lewat begitulah. Banyak sekali orang yang wafat. Teman-teman kita banyak yang berguguran. Jadi antum semua ini orang yang lulus seleksi dari wabah ini. Alhamdulillah. Allahumma amin. Semoga ini barokah usia ini ya. Karena itu ikhwah, syukuri ini. Itu maksud saya. Syukuri ini. Antum orang yang terseleksi, dipilih untuk tetap hidup. Agar antum terus melakukan kebaikan. Ibadah kita, kebaikan-kebaikan sosial kita, dakwah-dakwah kita dan semuanya. Lalu aku mendatangi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu jenazah pun ada yang lewat. Bukan jenazah itu berjalan, maksudnya dibawa jenazah itu oleh kaum muslimin. Fa asna khairan. Lalu Umar pun memuji kebaikan kepada si mayit itu. Faqala Umar mengatakan wajabat. Fa asna khairan. Lalu jenazah itu pun dipuji kebaikannya. Umar pun berkata wajabat. Faqultu ma wajabta ya Amirul Mukminin. Ini Umar udah jadi khalifah, udah menjadi khalifah. Dan orang yang pertama disebut Amirul Mukminin itu adalah Umar ibn Khattab. Ya, Umar ibn Al-Khattab.
Ma wajabta ya Amirul Mukminin, apa yang engkau wajibkan wahai Amirul Mukminin? Qala, Umar pun menjawab, qultu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang aku ucapkan ini sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslim, muslim yang manapun, syahida lahu arba'atun bi khairin, yang menyaksikanlah kepadanya ada 4 orang tentang kebaikan orang itu, tentang kebaikan mayat si muslim itu. Ada nama muslim sini? Ini muslim bukan nama Pak ya, tapi sifat. Itu orang Islam, itu maksudnya. Syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Kalau ada 4 orang bersaksi kebaikan kepada si mayit itu, kepada si muslim itu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga Allah. Memasukkannya ke dalam surga Allah. Qulna, lalu kami bertanya kepada Umar, wa thalasah, bagaimana kalau hanya 3 orang saja yang mau bersaksi kebaikan, yang lain tuh abstain, kan begitu ya? Bagaimana kalau 3 orang? Qala wa salasah, iya, wa salasah, 3 pun iya juga. Ini qulna berarti ini Umar yang bertanya kepada Rasulullah ini ya. Kami bertanya kepada Rasulullah, salasah, bagaimana kalau 3? Qala Rasul, maksudnya salasatun, 3 pun iya. Qulna wasnani, bagaimana kalau hanya 2 saja yang menyaksikan tentang kebaikan orang ini? Qala, yani qala sallallahu alaihi wasallam, wasnani, 2 pun memadai itu. Summa lam nas'alhu ala fil wahid, tapi kami enggak bertanya tentang 1 orang. Jadi batas pertanyaan tadi berapa? Kepada 2 orang. Akhrajahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari wan Nasa'i. Ini begini kebiasaan Syekh Albani. Kalau dia mengatakan akhrajahul Bukhari, maksudnya dalam kitab sahihnya, bukan dalam kitab-kitab yang lain seperti Adabul Mufrad, tidak. Tapi dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari. Baik. Ya, mari fokus lagi kita, fokus. Wan Nasa'i, Imam Nasa'i juga dalam Sunan An-Nasa'i. Wat Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, wa sahhahahu, dan At-Tirmizi mensahihkannya, wal Baihaqi wa Tayalisi wa Ahmad. Ini meriwayatkan hadis ini. Jadi beberapa orang mukharrijul hadis meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, ma min muslim yamutu, tak seorang muslim pun ketika dia wafat, fayashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi al-adniyin annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allahu wa tabaraka qad qabiltu qawlakum aw qala bi syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Jadi ikhwah, ini dalam riwayat yang lain dijelaskan, tidaklah seorang muslim yang wafat lalu ada 4 orang bersaksi dari jiran-jirannya yang terdekat, dan mereka tidak mengetahui orang ini illa khairan, kecuali kebaikan, illa qala Allahu ta'ala wa tabarak, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan qad qubiltu qawlakum, ku terima apa yang kamu katakan itu. Artinya orang ini menjadi orang yang baik dan dicatatkan sebagai orang yang baik dan ditempatkan pada tempat kebaikan. Atau Allah akan mengatakan qad qabiltu bi syahadatikum, jadi aku akan menerima kesaksian kamu, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku ampunkan bagi si muslim itu, bagi si mayit itu, sesuatu yang tidak kamu ketahui, yaitu keburukan orang ini yang tidak kamu ketahui, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, kalau kita baca hadis-hadis ini sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafir, Maha Ghafur, Maha Ghaffar itu untuk mengampunkan dosa-dosa hambanya. Banyak sekali celah. Macam kemarin ya kan,
Tanya Nabi para sahabat, iya, siapa orang yang syahid itu? Dikatakan hanya syahid fisabilillah kan? Tetapi apa kata Nabi? Kalau begitu sedikit sekali lah orang yang mati syahid mendapatkan fadilah syahid yang luar biasa itu. Maka kata Nabi, dijelaskanlah kemarin banyak cara untuk mendapatkan kesyahidan. Itu pahala syahid. Man qatala batunhu fahuwa syahid. Siapa yang wafat disebabkan perutnya sakit dalam ini, maka dia syahid. Begitu juga siapa yang wafat dalam keadaan tenggelam, syahid. Seorang wanita yang melahirkan atau sedang mengandung anaknya, dia wafat, syahid. Siapa yang mati terbakar, syahid. Kemudian juga di antara syahid, dapat pahala syahid-syahid itu adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Allah yang wafat ketika sujud, ketika salat, ketika ngaji. Ini. Ketika ngaji, makanya Pak, sampai tua kita ngaji kita, Pak. Iya. Kalau Ustaz sampai tua ceramah terus, kan begitu. Walaupun udah batuk-batuk dia, kalau masih bisa jangan ceramah. Mana tahu wafatnya di situ. Dan itu ada kebaikan. Mana lebih bagus wafat kayak begitu dari wafat di tempat tidur aja. Yang bagusnya di situ kan. Itu fadilah. Memang ada yang wafat di tempat tidur, bukan keburukan wafat di tempat tidur, tidak. Sebagaimana yang pernah kita bahas ya. Kalau kita mau wafat itu sebaiknya diantar dulu sakit agar keluarga kita bersiap-siap dan mereka tahu kita maradul maut dan mereka bisa mentalqinkan kita dan mendoakan kita. Kan begitu kan? Tetap saja ada fadilah, itu maksudnya ada fadilah. Pokoknya kita rintis semua kebaikan ada itu. Langkahkan kaki ini di mana ada tempat-tempat kebaikan, maka yang akan kita peroleh adalah kebaikan-kebaikan itu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Dan semua kita adalah menuju takdir-takdir kebaikan itu. Allahumma amin. Kullun muyassarun ila ma khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Dimudahkan menuju takdirnya. Maka kalau kita hari ini melakukan amal-amal kebaikan, itu alamat takdir kita insyaallah. Allahumma amin. Ada takdir-takdir kebaikan. Baik ya. Baik ikhwah. Masih ada waktu kan? Masih? Berapa lagi? 9 menit. Oh, udah masih lama itu. Banyak yang bisa kita bahas 9 menit. Baik ikhwah yang dirahmati Allah, i'lam anna majmu'a hadhihi al-ahadits thalathah yadullu. Jadi kata Syekh Albani, ketahuilah kompilasi hadis-hadis yang tiga hadis ini menunjukkan bahwasanya syahadat itu la takhtassu bis sahabah, bukan hanya untuk sahabat, bal hiya aidan liman ba'dahum minal mu'minin allazina hum ala tariqatihim fil iman wal ilmi was sidqi. Ini dia. Ini bukan hanya untuk sahabat, tetapi orang-orang yang setelah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, yang berjalan di atas tariqah mereka, di atas manhaj mereka dalam iman, ilmu dan kejujurannya. Wa bihadza jazama Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fathah. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menegaskan lebih luas dari ini, maka rujuklah ke situ. Siapa yang mau ingin menambah informasi, kata Syekh Albani ya. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian taqyid syahadah. Jadi pembatasan syahadah tadi, catatan tentang syahadah 4 orang, 3 orang, kan begitu? Itu menunjukkan bahwa ikhwah yang dirahmati Allah, semakin banyak orang bersaksi tentang kebaikan kita, tentang kebaikan si mayit itu, maka semakin bagus. Ya kan, semakin bagus. Dan yang terakhirnya berapa dalam hadis? 2, minimalnya 2 orang. Iya kan, minimalnya 2 orang. Kalau kurang dari 2 orang tidak dijelaskan di dalam hadis, karena Umar sendiri membatasi lisannya hanya bertanya kepada bagaimana kalau 2 orang. Jadi nas yang mengatakan 2 orang minimalnya. 1 orang enggak cukup. 1 orang enggak cukup. Maka besti antum itu jangan 1 saja. Iya kan? Semua kaum muslimin jadi kawan baik kita, iya kan? Semua jadi banyak yang bersaksi. Kalau 1 saja kemana-mana, 1 bersaksi belum cukup nanti atas kebaikan antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ikhwah kita menjadi kawan baik kita semua ya. Kemudian ini ada kebiasaan di masyarakat. Kalau sudah habis menyolatkan si mayit, ada pertanyaan, datanglah
si imam ataupun protokolnya. Apakah si mayit ini orang baik? Baik, kata mereka. Iya kan? Ikhwah, ini enggak pernah di zaman Nabi begini. Enggak pernah. Kesaksian itu bukan dipaksakan, ikhwah. Kesaksian itu munculnya dari hati nurani, dari hati kita. Ini kan malu lah kita mengatakan, apakah si mayit ini baik? Tak dibilang baik, tengok kiri tengok kanan. Tidak, kata antum. Berani antum mengatakan begitu? Tidak. Kalau antum katakan dalam kesaksian antum dia tidak baik, antum katakan baik, antum pendusta. Pendusta itu. Jelasnya dia penyamun. Penyamun bukan tingkat 3, tapi tingkat high class. Iya kan? Banyak orang menyolatkannya. Karena banyak apa tadi besti-bestinya kan begitu kan? Banyak yang menyolatkannya, banyak anak buahnya, banyak pendukungnya. Apakah si mayit ini baik? Baik, katanya. Khawatir kita kalau malaikat mengatakan bongak, katanya begitu. Tak bongak gitu. Bahasa Melayu itu. Iya, bohong. Karena dipaksakan, ikhwah. Dan tidak ada dalilnya. Ini memang kesaksian orang yang keluar dari hatinya, bukan harus diminta persaksian, tidak. Tapi ini orang baik. Ini orang baik. Jadi begitu, ikhwah yang dirahmati Allah. Dan juga tidak mesti 4 orang ini serentak baik, tak pasti juga. Lewat di awal, aduh, kita ditinggalkan teman kita yang cukup baik ini ya. Ada yang mengatakan begitu. Ketika dimandikan, ya padahal dia nih ya semalam begini-begini, cukup baik kali orang ini. Ada 2 orang saksi. Nanti dibawa ke kuburan lagi. Kita tidak akan melihat lagi senyumnya. Tidak akan menerima sedekah lagi dari dia. Karena dia sudah wafat. Baik sekali orang ini. Ada 3 orang. Begitu, ikhwah. Bukan harus dikomandokan. Baik. Apalagi jawabnya? Baik, tidak. Dari hati. Dan itu adalah kata Syekh Albani, bal hiya bid'atun qabihatun. Nah, itu dia. Bahkan ini adalah bid'ah yang jelek. Karena enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi enggak melakukan. Sahabat enggak melakukan. Tabi'in enggak melakukan. Tabi'ut tabi'in tidak melakukan. Lalu belakangan hari ini kita mengatakan baik karena hadis tadi. Jadi memaknai hadis, memahami hadis tidak kontekstual. Kita dikatakan, alah ini orang-orang yang mengikut sunnah ini sangat literalis. Iya kan? Kelompok zohiri memahami hadis. Tapi kalau yang begini-begini mereka tekstual kali memahaminya. Sangat tekstual kali. Dan tidak melihat konteks hadis itu seperti apa. Iya kan? Memang pelin-pelan nampaknya. Kalau manhaj kayak ini pelin-pelan, mana menguntungkan digunakannya. Padahal tidak, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kondisi-kondisi. Hadis itu kita pahami secara kontekstual dan terkadang memang redaksi itulah. Dan kita berangkat dari redaksi hadis-hadis Nabi SAW. Jadi demikian saja kaji kita pada maghrib yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.